Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang investasi bodong atau bisnis scam yang sedang marak-maraknya ya di Indonesia terutama. Jadi ya sebelumnya perlu diketahui ya kalau bisnis online itu menjadi ladang untuk para ya orang-orang penipu untuk ya cari apa, berusaha ngambil duit mereka yang biar mereka tuh pada investasi. Makanya dibuat suatu program aplikasi atau ya istilahnya bisnis ya, entah itu software, entah itu money money game seperti itu. Ada juga bisnis yang berupa alat-alat kesehatan, berupa ya pokoknya mining bilangnya mining apa, mining minyak bumi, ngebor minyak gitu. Jadi misalnya kalau hari ini dapat minyaknya banyak, yang invest dapat untung seperti itu. Besok minyaknya dikit, yang invest dapat dapatnya sedikit seperti itu. Ya itu sebenarnya cuma akal-akalan aja gitu. Namun ya sayangnya banyak ya, karena orang-orang Indonesia tuh ya apalagi zaman sekarang ya, apalagi setelah pandemi, mereka mulai belajar bisnis online, mulai menentukan jenis pemasukan mana yang cocok gitu. Nah, ada ya kalau misalnya mereka ketemu ya investasi bodong itu kan kebanyakan mudah gitu. Invest hari ini juga cair. Ya umumnya sih seperti itu ya, mereka menawarkan kemudahan instan gitu. Cuma ya kembali ke masalah kredibilitas bisnisnya gitu. Jadi model seperti itu tuh, model bisnis investasi bodong itu ya sebenarnya ada pemain besarnya ya, sindikat. Cuma ada juga yang ya orang yang benar-benar bikin bisnis ternyata ya gagal di tengah jalan seperti itu. Nah di sini ya udah ketahuan sih namanya bisnis model seperti itu, apalagi money game, mereka mencari orang ya, biar semakin duitnya itu semakin bercabang gitu, cabang uangnya banyak masuk, semakin banyak downline itu semakin banyak uang masuk ke rekening mereka lah, ke dompet mereka gitu. Nah sayangnya ini ya karena masih banyak newbie pemula bisnis online, ya mereka ini benar-benar buta, melek apa ya, harus melek masalah pemahaman bisnis online sama investasi gitu. Kadang ya Siriman sih sebenarnya udah bahasnya di video sebelumnya kalau investasi online itu dunia yang sangat berisiko gitu, apalagi ya kalau pemula itu disarankan sih janganlah itu. Sebelum ikut-ikutan investasi, standarnya cek dulu yang ngajak investasi siapa, cek di Google rapotnya gimana, alamatnya di mana, yang tanggung jawab siapa gitu. Nah di sini orang tuh nggak mikirin itu, langsung aja transfer duit terus mengharapkan ya panen dan langsung pengen hasil. Nah kenyataannya perusahaan-perusahaan yang seperti ini nih muncul ya, pokoknya sekarang kejam sekali ya. 2 bulan dari kemunculan mereka langsung scam, 3 bulan scam. Kalau dulu mungkin ya berdasarkan kasus kayak binomo itu ya sempat mengelabui banyak ya penduduk Indonesia, sempat sewa artis buat promo. Itu lumayan agak lama, cuma sekarang bener-bener pada nekat gitu, cepet-cepet, takut pada ketahuan, takut di jejaknya itu lebih lebih mudah ditangkap gitu. Mereka main cepet, 3 bulan scam, 6 bulan scam.
Nah, di sini kita taunya tuh dari mana sih kalau yang ada scam-scam, kalau ada yang nawarin bisnis. Misalnya ada teman nawarin bisnis, ikutan bisnis gue yuk, ini. Nanti dapatnya 20% atau 60%, ya, ya mereka ngajak gitu. Cuma masalahnya kembali mereka itu siapa yang ngajak, temannya tuh siapa gitu. Kalau temannya pekerja dan ya ini mah beresiko gitu. Kecuali temennya itu udah bisnis lama ya, udah mungkin 10 tahun, kayak Sertiman mungkin udah 20 tahunan dari tahun 2010 ya, 2008, 2009, 2010 ya, seperti itulah. Jadinya paham apa sih, mengikuti berita setiap tahun, setiap bulan, setiap tahun ada yang scam, ada yang enggak. Ada yang perusahaan yang benar-benar muncul ya, kayak misalnya Shopee atau Gojek itu dari dulu itu kan, ya namanya perusahaan ini emang apa ya, apalagi setelah pandemi itu startup banyak yang bangkrut ya, banyak yang tutup seperti itu. Nah, di sini ya untuk ya pemula ya harap hati-hati kalau ada yang nawarin investasi, jangan langsung kalap invest ratusan juta gitu. Kita lihat dulu itu bisnisnya bener apa enggak gitu. Soalnya biasanya sih kalau umumnya ya bisnis seperti itu mereka punya punya pasukan gitu, punya affiliate, punya istilahnya promotornya atau marketingnya, pokoknya punya buzzernya deh. Jadi dalam waktu sekian ya mereka udah nutup modal, udah untung, mereka tutup, buka lagi dengan aplikasi yang lain gitu, program yang lain. Jadi ya kita harus benar-benar mantau ya. Nah, di sini Sirtiman ya ada satu channel ya yang dia itu rajin untuk mantau ya. Ya dia membantu lah dalam bisnis online nih. Sirtiman lihat channel ini membantu ya untuk pemula, jangan sampai dia kejebur sama investasi-investasi bodong seperti itu. Ya dulu Sirman saat dia mengobrak-abrik VTube ya, Sirman salut juga sih itu, sampai didatengin kantornya, didatengin ya pokoknya ditanyain ya kantornya, ternyata dia kantor fiktif ya, numpang sama kantor lain, numpang nama. Jadi di sini dia memberitahu ya setiap ada scam-scam baru muncul ya, di upload di kontennya gitu, kayak ini scam, ini scam. Ini yang namanya lagi populer nih, Chat GPT, dia bikin GPT coin, ada aja scam. Ya banyak lah, hampir tiap dalam 1 bulan aja itu banyak sekali gitu. Ini juga sebelumnya dikasih tahu nih kalau udah lampu kuning ya, misalnya kayak ini Medisa mau scam, cepat tarik uang Anda gitu. Jadi saat Medisanya itu ini dalam 1 bulan ya, dan ini, nah kemarin Medisanya ternyata scam. Jadi benar-benar dipantau banget dalam 1 bulan tuh ya, itulah. Udah dikasih info ya harus segera bertindak ya, narik uangnya lah yang diinvestasi. Seperti kayak ini ada lagi scam dari dalam 1 bulan aja itu udah banyak ya investasi yang bodong gitu. Hati-hati, Jombinggu apalah ini. GUI akhirnya scam dari di sini ada pesta scam di sini ya. Di Indonesia ini ada pesta scam, scammer ini pada pesta di sini. Nah makanya itu ya harus
harus ini ya, kita harus lebih pinter lagi ya dalam mensensornya, mungkin radarnya atau insting bisnisnya itu harus lebih tajam lagi gitu. Kalau enggak ya ya rugi udah pasti. Kalau ikut scam gitu kita invest 200 juta gitu. Karena kita kalap, mungkin awalnya ditawarin paket upgrade 7 juta, ditawarin paket 50, nanti dapatnya besar sekali gitu. Saat udah mencapai level upgrade ke ratusan juta, ya mereka umumnya ya kalau ada yang ya bulan ini mereka pada banyak yang invest, istilahnya kena ratusan juta dari tiap orang, ya mereka udah untung banyak. Kalau udah untung miliaran, ya udah mereka langsung tutup usahanya jadi scam. Seperti itu aja. Cari duit gampang di online, cuma ya tergantung dari cara-caranya ya. Cara yang kayak gimana gitu. Uh, Ya tergantung ininya, pemiliknya ya. Pemiliknya ini ya punya moral atau enggak gitu. Kalau bisnis online kan istilahnya orang pengen cari nafkah gitu, orang pengen pengen membuktikan lah dia bisa berhasil dari bisnis online. Kalau ada cerita bagus, ya ya orang terdekatnya dengar, teman-teman dengar, ya, mungkin ya dia di posting di sosmed segala macam, dia jadi apa sih, jadi toladan seperti itu. Cuma pas dia ya, invest dan langsung di scam gitu, itu sebenarnya menjatuhkan mental gitu. Kadang ya lumayan juga kalau sampai orang kehilangan ratusan juta. Itu kan nyarinya nggak gampang juga. Kadang mereka ya habis-habisan jual mobil, jual kebun, ada ada kebun nggak dipakai dijual, istilahnya mau diputer duitnya. Ya cuma mereka belum paham gitu. Kalau investasi itu ya harus diwaspadai, harus dicek dulu sebelum mereka ngasih duit ke dia. Itu istilahnya ya apa ya, ya mereka nggak bisnis tuh ya jangan berjudi dulu, apa jangan berjudi gitu. Mereka harus benar-benar investigasi ya, cek and recheck ini bisnisnya gimana gitu, udah berapa lama. Sebenarnya udah lama sih Sir Firman bahas tentang cara ngecek bisnis investasi bodong seperti itu ya. Ya bisa dilihat alamatnya, bisa dilihat itunya, feedbacknya ini alami atau apa sih, testinya alami atau buatan. Malah sekarang ada untuk ini ya apa, ya mungkin manfaatin Google Earth gitu biar ngelihat letak alamatnya di mana ya, pakai satelit segala macam. Malah ada Google Street, dia bisa ngelihat di depan jalannya itu gimana gitu. Banyak yang nanti kan kelihatan kalau di depan jalannya ternyata tanah kosong atau cuma warkop orang nongkrong seperti itu pasti ketahuan gitu. Ya gimana caranya dicek dulu sebelum naruh duit ratusan juta seperti itu. Soalnya ya kejadian nyatanya kalau ternyata kita ya udah invest ratusan juta dan di scam, ya udah otomatis kita malu gitu. Apalagi sempat nawarin ke teman-teman, nawarin ke saudara, nawarin ke ya ya ke bosnya atau ke ya pokoknya ya orang-orang yang ya akhirnya kan kita malu loh kayak gitu. Kamu kenapa nawarin bisnis yang tipu-tipu gitu kan, jadi kesannya ya kita yang bodoh gitu. Maka muncul istilah bebek dungu ya seperti itu gitu. Dia nggak cuma merugikan dirinya sendiri, cuma membawa jaringannya. Nah disitulah sebenarnya menghancurkan apa ya, citra bisnis online di Indonesia. Jadi bisnis online itu kayak
banyak tipu-tipu gitu. Sebenarnya bisnis online itu banyak cara gitu. Banyak cara, kayak digital marketing aja macam-macam ya. Ada SEO, ada web design, ada grafik, ada jasa advertising, jasa graphic design, dan lain-lain. Ya banyak cara untuk beneran gitu jual apa sih, website ke ke jasa-jasa lokal, salon seperti itu bisa gitu. Atau jual jual apa, konten ya, atau ngurus YouTube orang seperti itu, ngurus sosial media orang, ngurus TikTok orang, itu juga jadi duit gitu. Ya cuma kan itu cara-cara yang capek gitu. Kalau orang kan pengennya, gue nggak pengen capek tapi menghasilkan. Nah sebenarnya Sirteman juga punya ya, untuk hal yang caranya nggak capek tapi menghasilkan gitu. Sirteman juga punya, udah bikin tutorialnya, sebenarnya ini udah lama banget gitu, udah ya, mungkin dari tahun 2011-12 formula untuk ini udah dapet gitu. Ya cuma kan dari sampai tahun 2023 banyak orang belum paham gitu. Banyak orang masih yang jago-jago internet marketing aja Sirtiman kasih ini pada masih pada belum paham gitu. Karena emang ya ini emang praktek gitu. Kalau mereka kan ya kebanyakan internet marketing ya pelajarannya seputar yang ada di Google aja gitu. Kalau ini kan bener-bener ya ngambil apa, skill dari satu aplikasi ini itu dijadiin satu sistem gitu. Ini harus keterampilan sendiri kalau kayak gini. Jadi satu sistem, jadi satu panduan. Di sini dulu ya Sirtimans untuk yang versi bahasa Inggrisnya ya sempat sempat nawarin yang jagoan-jagoan internet marketingnya lah, pembuat produk. Malah kata mereka sebenarnya ini produknya dibuat dalam versi PLR kalau yang versi Inggrisnya. Jadi versi PLR ini ya orang bisa beli, terus orang bisa tulis pakai autornya, jadi dia gitu punya hak untuk menjual lagi seperti itu. Nah kebanyakan ya Sirtiman tawarin yang jagoan-jagoan PLR bilang ini sebenarnya ya ya produk ini bisa jadi produk produk yang bagus sendiri gitu loh. Emang udah bagus sih tutorialnya. Ya Sirtiman paham bener kalau bikin mesin duit tuh kayak gini gitu loh. Dan ya ini juga ada banyak cara, jadinya udah nggak ada kata ini deh gitu. Yang penting punya mesin duit kalau kayak gini. Masalah gagal atau enggaknya, mesin duitnya namanya udah berjalan ya udah pasti ada traffic, ada konversi gitu aja. Nah sekarang dibuat versi yang gratisan, yang versi Indonesia. Versi Indonesia harganya dijual di Tokopedia 50.000, juga ada diratakan ya, diratakan. Ya, cuma kalau yang muda ya beli di Tokopedia aja, nanti cuma 50.000 nanti dikirim produk ini gitu. Jadi bisa paham kalau bisnis online tuh nggak cuma tipu-tipu, cuma benar-benar memanfaatkan apa aplikasi software dan ya gimana cara cari trafiknya. Ini semua dibikin otomatis ya, cara cari trafiknya juga yang otomatis. Jadi nggak ada istilah bikin video manual gitu di upload di YouTube. Ini nggak ada, ini beda permainan. Nah di sini boleh dicek ya, nanti ditaruh di link deskripsi deh, biar nambah wawasan gitu. Mungkin yang terkena bisnis scam ini pengennya yang bisnis model simple ya, nggak terlalu capek ya, mungkin ini lebih pas gitu. Jadi ya silahkan ya guys, dicek link deskripsi, nanti bisa di ini deh,
dijadiin ya ini deh untuk bahan pertimbangan kalau mau mencoba bisnis model seperti ini. Setiman sendiri juga udah dulu udah merasakan ya kalau bisnis mesin duit otomatis ini menghasilkan gitu. Ya cuma ya dulu ada apa sih, ada efeknya, ada efek yang boleh dibilang negatif atau kurang bagusnya apa, kitanya jadi males gitu. Kitanya jadi kurang produktif karena kita udah bikin mesin duit sekali, terus mesin duitnya jalan, ya paling ya bangun tidur ngecek wallet dari ininya, rekening online-nya udah ada duit masuk atau belum, entah itu ya pokoknya macam cara ya dicek macam jenis bisnisnya, mau yang Amazon, Clickbank atau yang JPZoo, itu dicek terus. Jadinya malas tuh, nggak, hampir ya berapa tahun yang nggak produktifnya itu ya kayak bikin channel seperti ini hampir 8 atau 9 tahun lah vakum gitu dari awal yang nyoba mesin duit otomatis ala Sirtiman ini gitu. Dan vakum ini ya ada harga yang harus dibayar gitu, kayak ya coba dulu ya mesin duitnya jalan, kita juga produktif juga menghasilkan konten yang ngajarin apa ya, biar orang-orang jangan kena investasi bodong seperti tadi lah gitu. Nah di sini ya paling himbauannya itu aja, istilahnya kalau beli produk ini kalian ada kesempatan ya punya bisnis yang mudah dan ya ini aman nih, legal, nggak ada tipu-tipu karena ini emang aplikasinya ada dan legal semua, nggak ada ya mungkin kalau ada masalah ini paling masalah apa ya, developernya biasanya nggak nerusin salah satu software. Nah tapi ada banyak opsi, makanya itu kita harus bisa ngambil bagian-bagian mana yang cocok. Kalau yang ini misalnya nggak ada backupnya, ada ini seperti itu, jadi sistemnya tetap jalan. Nah silakan kalau yang minat bisnis model seperti ini ya, yang jelas jangan sampai ya kejebur di bisnis-bisnis yang ya tadi kayak pesta scam gitu ya. Dalam 1 bulan aja scamnya banyak banget gitu, gimana dalam 10 tahun gitu. Ini banyak sekali korban, banyak makan korban, banyak orang bilang bisnis online tuh ya inilah tipu-tipu ya, karena mereka ya nggak belajar gitu, mereka ya nggak ketemu channel model seperti inilah gitu, jadinya ya seperti itu gitu. Kadang orang itu kalau kalau udah apa ya, udah kena istilahnya kecuci otaknya gitu ya, udah kecuci otaknya lah, orang udah sebenarnya gampang cuci otak, gimana sih dia bisa bilang ya 3 kali aja orang udah kecuci otak istilahnya. Pokoknya kalau dikasih tahu ya ini Sirtiman yang benar-benar ketemu muka ya, dikasih tahu itu orang udah ini aja deh gitu, orang udah enggak lah, ini bisnis gue beneran deh, orang udah apa sih, udah menyangkal ya, ini bisnis gue nih bener-bener menghasilkan. Kalau ya pokoknya Sirtiman salah deh, Sirtiman ya terserah, seperti itu ya, banyak kan bilangnya seperti itu. Nah sekarang ya Sirtiman di sini ya praktisi gitu loh. Kalau udah bilang ini hati-hati, ya itu emang harus benar-benar gitu, mereka harus segera gitu. Kalau perlu langsung tarik uangnya deh gitu, tarik uangnya biar responnya seperti apa gitu. Ya kadang orang kan ngeyel, oh ini kadang yang udah cair ngotot, malah dulu Setiman teman-temannya yang nawarin, nih ada investasi ini kan udah sering Setiman udah sering di online, udah ini mas scam gitu. Cuma dia ngotot, teman ada yang dapat 1.500.000. Ya ada yang dapat 1 juta, 10 juta ada. Cuma setelah beberapa lama perusahaannya
langsung kabur, terus gimana gitu. Terus kita mau gambling naruh duit kita di situ gitu. Kalau ya kelihatan lah kalau perusahaan scam dilihat withdrawnya di mana, withdrawnya gimana nih gitu. Kadang ada yang nggak ada withdraw gitu. Mereka cuma kalau mau withdraw ya ya kirim nomor rekening atau apalah gitu. Ya, nggak jelas kalau kayak gitu sebenarnya. Atau mau withdraw pencet ini dulu withdraw, nanti tunggu cair. Nah ini kan kayak nunggu cair, kayak mereka transfer manual seperti itu. Nah ini yang riskan, malah teman nggak mau pakai. Harusnya kalau bisnis online, apalagi kalau di modelnya di luar itu dalam bahasa Inggris ya, itu sebenarnya pakai alat pembayaran yang sah gitu, kayak PayPal. Mungkin ada Bitcoin, itu udah agak lebih dipercaya ya. Ada yang koin-koin lain cuma kan yaitu banyak yang scam gitu. Kalau Bitcoin ini masih dipercaya sebagai alat pembayaran. Cuma yang lebih aman ya PayPal. Dulu sempat Liberty Reverse ya untuk para pemain forex atau ya pokoknya jenis-jenis seperti itulah. Mereka pakai itu untuk withdraw. Dan ternyata ya sebenarnya udah banyak yang pakai. Seharusnya bisa apa ya, cuma ya namanya pemilik usahanya jahat, mereka akhirnya scam. Ya begitulah dunia online. Kadang ya namanya mereka punya usaha, orang percaya, cuma orang pakai aplikasi mereka, aplikasinya istilahnya kayak GoPay atau misalnya OVO, orang udah percaya. Nah kalau pemiliknya dia dia dapat modal terus diinvestasiin lagi ke yang lebih beresiko dan duitnya hilang, ya otomatis aplikasi yang tadinya terpercaya itu jadi scam gitu. Nah itulah seperti itu gitu. Kadang ada juga yang agak susah itu, cuma yaitu ya lebih inilah, lebih apa ya, lebih ya lebih jauh lah dibanding yang benar-benar scam gitu. Kalau udah ada orang percaya kan berarti ya itu paling sekedar kayak tabungan rekening online ya. Cuma ya kan makanya kalau ini ya jangan terlalu banyak disimpan di online seperti itu. Kalau udah agak banyak langsung withdraw jadiin rupiah gitu, transfer ke rekening bank seperti itu. Jangan terlalu lama, kecuali PayPal ya. PayPal ini memang dipakai di mana-mana gitu. Udah mereka kayaknya kalau jadi scam tuh goblok banget gitu. Jadi benar-benar udah dipercaya, kalau jadi scam sebenarnya goblok banget. Makanya kalau yang dari Indonesia ya tetap hati-hati, kayak OVO atau ya mereka ya kadang ya orang Indonesia seperti itu, mereka udah maju tapi diinvestasiinnya ke yang lebih berisiko seperti itu. Ya emang begitulah gitu, bisnisnya seperti itu, namanya kayak bank minjemin duit ke orang, modalnya sama dia ya diputerin lagi seperti itu. Nah banyak bank-bank yang ya tutup dan lain-lain ya, masalah modalnya kacau gitu ya. Enggak, ya itulah ya, itu resiko bisnis sih. Cuma kalau untuk investasi bodong yang perusahaannya namanya aja kurang meyakinkan, kayak tadi GPT Coin terus kita invest 200 juta, perusahaan yang belum terkenal, itu lebih berisiko seperti itu. Oke, jadi itu aja ya tentang pembahasan ya agar terhindar dari investasi bodong ya, agar ya cerdas semualah seluruh orang Indonesia. Juga tadi jangan lupa ya guys, tentang untuk yang suka sama model-model bisnis yang simple, ya nggak terlalu banyak menghabiskan waktu, bisa jadi sambilan, bisa jadi istilahnya kalau di dunia nyata ini kita ternak sapi gitu. Ya sapinya kan ya paling cuma ngasih makan rumput, dimandiin juga sebenarnya nggak perlu gitu. Nah ini ada produk di online, ada produk seperti itu gitu. Dan ini ya silahkan ya dicek di link deskripsi untuk
Yang mau ditanya silahkan ditulis di komen, juga jempolnya guys, jempolnya dipencet. Sampai jumpa di video berikutnya, goodbye.